Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan masalah Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika ini diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu Ikrar Kolbi Firdaus, saya sendiri selaku moderator, Nurul Fatia Jabriani, Alisha Pramuditya Ayu Ningtyas, Afriadi Putra Palimbong, Nur Fitriana S. Amirullah, Yusnadia, dan Ahmad Aisyah Khairan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat materi. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudara Afriadi Putra. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Adapun pendolan kami yaitu nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika perlu diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, di masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip hidup bangsa Indonesia. Semboyan tersebut mendeskripsikan tentang kesatuan dan keutuhan bangsa yang diciptakan dari sikap persatuan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dalam prinsip ini, terdapat nilai luhur yang tercantum juga pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah kehidupan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan sebagai berbeda-beda, itu satu, itu juga. Artinya bahwa di dalam realitas kehidupan yang amat beragam, yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan lahiriah, akan tetapi tetap mampu membangun suasana rukun untuk mewujudkan satu tujuan hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa dan satu kesatuan wilayah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan di sini merupakan hasil konsensus atau kesepakatan bersama dari segenap komponen bangsa Indonesia untuk mengatasi kerawanan-kerawanan sebagai akibat sifat-sifat yang melekat pada keberagaman itu. Baik, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Fatia. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun konsep Bhinneka Tunggal Ika yaitu sebuah semboyan yang dijadikan dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika patut dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi selanjutnya yang bisa menikmati kemerdekaan dengan mudah, haruslah bersungguh-sungguh dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat saling menghargai dengan masyarakat tanpa saling memikirkan percampuran suku bangsa, ras, agama, bahasa, dan keanekaragaman lainnya. Tanpa adanya kesadaran di dalam diri rakyat Indonesia, maka pantaslah Indonesia akan hancur dan terpecah belah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Fatia. Selanjutnya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika akan dibawakan oleh Saudari Ahmad Aisyah Khairan. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja, adapun prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat beberapa prinsip-prinsip utama Bhinneka Tunggal Ika, diantaranya adalah dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman, tidak terjadi pembenturan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. B. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. C. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis, tetapi dilandasi oleh sikap saling mempercayai, saling menghormati, saling mencintai dalam hidup rukun dan damai. D. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen, tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak Bhinneka Tunggal Ika dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui beberapa langkah, diantaranya yang pertama berperilaku inklusif. Kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa seseorang baik sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa
merasa dirinya merupakan bagian dari kesatuan masyarakat yang lebih luas. Berapapun besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tetapi tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang bermakna dan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, mengakomodasi sifat pluralistik bangsa. Bangsa Indonesia keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat-adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing dan menempati ribuan pulau yang terpisah-pisah. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, akan dapat dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Toleransi, saling menghormati, mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran harkat dan martabatnya secara tepat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Saudara Ahmad Aishi. Selanjutnya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika akan dibacakan oleh Saudari Yusnadia. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, saya akan membacakan lanjutan dari Saudara Muhammad Aishi. Tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarinya negara-negara Indonesia. Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Suatu contoh sebelum terjadi reformasi, di Ambon berlaku suatu pola kehidupan bersama yang disebut pola gandong, suatu pola kehidupan masyarakat yang tidak melandaskan diri pada agama, tetapi semata-mata pada kehidupan bersama dalam wilayah tertentu. Pemeluk berbagai agama hidup sangat rukun, bantu-membantu dalam kegiatan yang tidak bersifat ritual, suku-suku yang berdiam di wilayah tersebut, dan sebagainya. Sayangnya, dengan proses reformasi yang mengusung kebebasan, pola kehidupan masyarakat yang demikian ideal ini nampak menjadi lemah. 3. Tidak mencari menangnya sendiri, menghormati pendapat pihak lain dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar. Dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragama. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman. Untuk itu perlu dikembangkannya musyawarah untuk mencapai mufakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi dari Saudari Yusnadia. Selanjutnya, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bernegara akan dibacakan oleh Saudari Alisha. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Adapun nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelaahan mendalam atas makna, hakikatnya, serta peran yang diharapkan dapat ditemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu 1. Nilai toleransi diartikan sebagai sikap mau memahami orang lain demi berlangsungnya komunikasi secara baik. Toleransi mengajarkan untuk bersikap tidak mudah merendahkan atau menyepelekan keberadaan orang lain. Oleh karena itu kondisinya, sikap toleransi mengajak kita untuk berpikir secara utuh dan rendah hati, yakni menyadari bahwa kita, setiap pribadi, hanyalah bagian kecil dari kesemestaan, alam, atau kosmos, atau dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kita hanyalah satu titik atau bagian dari keutuhan. 2. Nilai keadilan. Keadilan senantiasa berkaitan dengan hak hidup atau hak untuk memperoleh sesuatu yang bertalian dengan kepentingan pribadi dalam kehidupan bersama, di mana berbagai kepentingan akan bertemu dan tidak semua kepentingan itu sejalan, tentu akan mengakibatkan terjadinya gesekan bahkan konflik-konflik sosial. Adil atau keadilan memiliki makna
tidak memihak, tidak bersikap hidup mengelompok dan tertutup atau eksklusif. Sebaliknya berlaku adil menghendaki sikap terbuka yang senantiasa mau menyediakan ruang bagi kehadiran orang lain. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Alisha. Untuk materi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Fitriana. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu nilai gotong royong memiliki arti memikul beban bersama, suatu kebiasaan adat masyarakat yang dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat di segenap wilayah tanah air ini. Gotong royong bertujuan meringankan beban sesama atau guna mewujudkan kepentingan bersama. Karena itu, gotong royong menunjukkan sikap peduli akan keprihatinan atau kekurangan orang lain dan dengan sukarela membantu. Selanjutnya, nilai kerukunan. Nilai kerukunan. Salah satu nilai yang menciptakan kerukunan adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada diri dan orang lain akan memberi keyakinan bahwa dunia akan menjadi lebih aman, damai, dan sentosa. Milikilah kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain tersebut. Apapun yang dikerjakan, dimanapun ditempatkan, percayalah bahwa Tuhan telah menempatkan di sana untuk pekerjaan itu, atau agama itu, atau suku itu, dan lain sebagainya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Nur Fitriana. Untuk kesimpulan sendiri yang akan saya bacakan selama materi yang kita dapatkan hari ini, yakni bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman baik suku bangsa, agama, ras, antar golongan bukan merupakan unsur pemecah, melainkan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh. Karena pengalaman sejarah bahwa semangat kedaerahan hanya akan memecah belah bangsa Indonesia, sehingga mudah dikuasai oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadinya percampuran budaya diperlukan penyaringan, agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap utuh dan semangat berbeda tetapi tetap satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain Undang-Undang RI 1945 dan NKRI demi kokohnya kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika bisa tercapai bila rakyat dan seluruh komponen bangsa mematuhi prinsip yang terkandung di dalamnya. Itulah pematerian kami hari ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.